Assalamualaikum Bu Kas, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dina, kabar baik Bu. Oke Bu Kas, kita kan kemarin udah janjian coaching hari ini. Apa yang kita bahas ya? Bentar ya Bu. Hari ini saya ingin membahas tentang murid-murid saya Bu. Yang kurang tertarik belajar pelajaran saya. Kebetulan saya belajar mata pelajaran fisika di sekolah. Oh, jadi Ibu ingin kita membahas tentang murid Ibu yang kurang minat belajar fisika ya Bu? Ya benar sekali Bu Nina. Karena ini percakapan singkat, apa yang Ibu harapkan setelah coaching ini selesai? Setelah coaching ini selesai, saya mendapatkan pencerahan sehingga saya dapat membuat murid-murid saya jadi bersemangat belajar dengan pelajaran saya. Oke. Sekarang menurut Bu Kas, mengapa murid Ibu nampaknya kurang minat dalam belajar fisika? Mungkin mereka bosan karena di fisika itu kan banyak rumusnya. Mereka menghafal, padahal sebenarnya pengetahuan penyusun IPA itu bukan hanya rumus. Mulai dari fakta, ada konsep, ada prinsip, ada hukum, ada teori, baru lahirnya rumus-rumus. Banyak ya. Itu Apa hanya itu penyebabnya? Bisa juga mungkin karena saya terlalu memaksa murid-murid saya. Dan mungkin kurang rileks gitu. Jadi murid-murid itu jadi takut, dia belajarnya bukan karena keinginan sendiri, karena takut sama saya. Oh iya. Terus bagaimana supaya murid Ibu itu tidak hanya menghafal rumus aja, tapi dapat memahami apa yang sedang dipelajari? Sepertinya saya harus membiasakan setiap belajar itu menggali fakta, konsep, prinsip yang ada di lingkungan murid-murid saya, serta menghubungkannya dengan materi-materi yang saya pelajari, yang saya ajarkan kepada mereka. Setiap menyampaikan materi pembelajaran, berarti saya harus menceritakan atau mungkin mencari tahu kepada murid-murid saya fakta-fakta dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi-materi yang saya ajarkan. Gitu. Selain itu, apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya juga bisa mulai mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan mindfulness. Karena saya sedang ikut guru penggerak, jadi di sana kami diajarkan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan mindfulness kepada murid-murid di kelas. Mengapa memilih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut pendapat saya, pembelajaran berdiferensiasi itu yang sudah saya pelajari adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid dan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pendekatannya memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, kemudian juga menantang dan bermakna bagi murid di dalam kelas. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, perbedaan individual murid di kelas itu diakui, artinya murid-murid itu memang memiliki karakteristik yang berbeda, kodrat yang berbeda, sehingga kita juga bisa menghargai perbedaan yang ada pada mereka. Begitu. Saya masih kurang ngerti ya bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi menurut Ibu yang sesuai dengan murid Ibu. Kalau saya melihat dari murid-murid saya pertama-tama mungkin akan mengambil hasil asesmen, karena di sekolah setiap awal tahun ajaran itu diterapkan asesmen selama kurikulum merdeka yang berlaku di kelas 1 dan kelas fase E dan F itu sudah ada asesmen non-kognitif untuk murid-murid pada KP. Jadi saya mungkin akan minta nilai hasil asesmen untuk murid saya yang sekarang saya ajarkan. Kemudian saya akan memetakan kebutuhan belajar mereka dan saya akan mencoba menerapkan diferensiasi pada konten
kemudian pada proses pembelajaran saya, dan juga pada produk yang akan dihasilkan dari pembelajaran yang saya ajarkan. Atau mungkin saya juga bisa memilih apakah salah satunya akan saya terapkan atau mungkin tiga-tiganya sesuai dengan kondisi murid-murid saya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan refleksi setelah selesai setiap proses pembelajaran. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan penerapan mindfulness? Oh iya Bu Rina, di guru penggerak juga kami juga diajarkan bagaimana mindfulness pada siswa, yaitu kesadaran diri. Jadi di sana kami belajar bagaimana memanfaatkan teknik stop kepada murid di kelas, bisa dilaksanakan sebelum pembelajaran atau mungkin juga bisa pada kegiatan di kelas supaya memperkuat kompetensi sosial dan emosional pada murid saya di kelas. Ada indikator KSE-nya itu, Bu? Ya, yang udah kita pelajari kemarin itu baru aja minggu kemarin belajar, yaitu ada 4 indikator pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan penerapannya di kelas dan sekolah. Di sana juga kami belajar bahwa penerapan dari pembelajaran sosial emosional itu bukannya di sekolah, Bu Nina, juga bisa diterapkan di rumah dan di lingkungan begitu. Nah, indikatornya itu ada yang pertama itu adalah berkaitan dengan kelas, yaitu pengajaran eksplisit. Kemudian bisa juga diintegrasikan dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, bisa juga dengan penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan kompetensi sosial emosional kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Gitu ya. Oke Bu, jadi kapan Ibu mau memulai semua rencana ini? Nah, besok saya ada masuk kelas, ada jam mengajar, jadi kemungkinan saya akan mencoba menerapkan ini besok di kelas saya. Nanti jika besok Ibu masuk ke kelas, aksi apa yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Yang pertama, saya akan memulai menerapkan teknik stop pada murid-murid saya. Kemudian saya akan mencoba penerapan diferensiasi konten dengan memperkenalkan itu tadi materinya tentang induksi elektromagnetik. Jadi saya mungkin akan memperkenalkan fakta-fakta dalam kehidupan sehari-hari sambil menggali potensi murid-murid saya. Mungkin mereka juga sering melihat kejadian-kejadian yang berhubungan dengan induksi magnetik, kemudian berhubungan dengan fakta, dengan konsep, prinsip, dan teori-teori yang sudah mereka pelajari pada pembelajaran sebelumnya di sekolah atau di kelas menengah, kelas di SMP gitu ya. Kemudian saya juga merencanakan besok akan membuat diferensiasi produk kepada murid saya. Jadi setelah selesai pembelajaran nanti di pokok bahasan induksi elektromagnetik, mereka akan dari pemetaan kebutuhan belajar murid tadi, saya akan mengarahkan mereka untuk membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mereka bisa membuat produk sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing di kelompoknya. Bisa berupa produk, bisa berupa video. Nanti kita arahkan kepada murid-murid. Kemudian di situ berarti saya menggunakan metode project. Jadi mulai dari besok sampai 2 minggu, karena pertemuannya 4 kali 2 JP. Jadi 2 minggu itu menggunakan metode project based learning sampai selesai projectnya. Jadi setiap masuk kelas nanti saya akan merefleksikan apa yang udah mereka buat, apa yang mereka rencanakan untuk project, diferensiasi project untuk pokok bahasan ini. Gitu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu rencana Ibu. Oke Bu, adakah kira-kira pihak lain yang Ibu perlukan untuk membantu Ibu agar rencana aksi dapat berjalan dengan baik?
Saya akan mencoba berkolaborasi dengan laboran di laboratorium di sekolah. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan guru TIK. Karena mungkin murid-murid saya ada yang setelah membuat produk, dia mungkin ada yang ingin membuat dokumentasi berupa video. Karena saya juga ingin video, kalau mereka ada yang gaya belajarnya kinestetik, mungkin dia akan membuat video dan kita akan bisa upload di YouTube sekolah, di komunitas sekolah. Jadi mereka mungkin akan senang. Jadi di sini saya akan berkolaborasi dengan laboran dan guru TIK supaya produk yang dihasilkan nanti akan berbasis digital sehingga diminati oleh murid-murid sendiri, oleh teman-temannya. Nah, ide bagus itu Bu. Saya penasaran ya nanti hasilnya bagaimana. Terima kasih Bu Nina. Saya jadi lebih semangat setelah berbincang-bincang sudah di coaching sama Bu Nina hari ini untuk menerapkan pembelajaran dan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih, senang sudah membantu. Oke Bu, saya tunggu aksinya ya. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai. Assalamualaikum Bu Kasmi. Waalaikumsalam Bu Dina. Apa kabar Bu? Ada apa ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Kasmi bagaimana kabarnya? Sudah lama ya Bu kita nggak jumpa. Ya Alhamdulillah saya sehat juga Bu Dina. Terakhir kita jumpa di Lokakarya kemarin ya Bu Dina. Iya Bu. Mas sedikit sibuk aja sama pekerjaan biasa sama dengan Bu Dina. Bu Dina gimana? Sekarang mengajar kelas berapa Bu? Gimana dengan siswa-siswanya? Sekarang saya wali kelas 5. Alhamdulillah siswa-siswa masih belajar dengan semangat. Saya mau ini Bu, mohon maaf dulu sebelumnya Bu, mengganggu. Apa Ibu ada waktu nggak sebentar? Saya lagi sedikit galau nih. Enggak apa-apa, nggak mengganggu kok. Ada apa nih Bu Dina? Begini Bu Kasmi, saya mau curhat tentang masalah saya nih kan. Apa Bu Kasmi kira-kira bisa bantu saya nggak ya? Halo Bu Kasmi. Halo Bu Kasmi. Putus tadi. Bu Dina, kenapa? Ya, putus tadi kurang mendengar suaranya. Oh iya. Kita semangat Bu Dina. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya cuma ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu. Salahnya apa ya Bu ya? Coba ceritakan apa yang Ibu Nina rasakan. Mungkin saya bisa bantu Ibu. Sebelumnya kayak pernah cerita dulu ya Bu Kasmi, tahu nggak ya kalau saya itu termasuk dalam komite pembelajaran program sekolah penggerak. Oh iya Bu, Ibu pernah cerita sama saya. Jadi gimana? Apa yang sudah selesai kegiatan sekolah penggeraknya Bu? Kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Belum Bu, masih lama karena program sekolah penggerak ini katanya untuk sampai 3 tahun ya. Oh gitu ya, lama sekali Bu ya. Terus apa ada hambatan atau gangguan dalam kegiatan ini? Inilah Bu yang buat saya galau. Sekarang ini kan saya sedang menjalani 2 kegiatan pengembangan diri lah ya. Yang pertama secara bersamaan, yang pertama itu program sekolah penggerak, sama yang kita ikuti ini calon guru penggerak. Saat saya pertama-tama yang pertama saya ikuti itu program sekolah penggerak. Waktu itu saya belum lulus CGP ya. Tiba-tiba kan udah 2 minggu ikut PSP, tiba-tiba ada pengumuman bahwa saya tuh lulus CGP angkatan 9. Nah disitulah saya bingung apakah bisa mengikuti dua-duanya, karena dari awal di PSP itu udah dibilang kalau ada yang CGP kalau bisa jangan ikut seperti itu. Tapi waktu itu kan saya belum CGP, jadi saya ikut aja.
Rupanya waktu udah di sekitar 2 minggu lagi ikut PSP udah keluar pengumuman lulus, dan saya nggak bisa mengundurkan diri dulu kalau belum selesai selama setahun. Oh gitu. Lalu kan sekarang Ibu sudah mengikuti dua-duanya. Terus gimana pengalaman Ibu selama mengikuti dua kegiatan sekaligus ini? Sebenarnya banyak pengalaman yang baik ya, dan membangun. Kegiatan PSP dan CGP ini sangat menuntut saya dan tim untuk dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang singkat, yang mana tugas itu harus dipresentasikan setiap harinya pada setiap kegiatan Zoom berlangsung. Oh begitu ya Bu. Berarti setiap hari Bu Nina presentasi di Zoom tentang sekolah penggeraknya. Iya. Oh jadi masalahnya karena kegiatannya padat gitu ya Bu ya. Iya. Oh begitu. Selama ini apa tindakan Ibu? Selama ini memang saya jalani dua-duanya ya Bu. Awalnya semuanya pun berjalan lancar-lancar aja karena masih bisa saya kendalikan. Tapi ada saat-saat yang jadwal Zoom dan lokakarnya itu bersamaan, dan juga tugas yang terus bertambah membuat saya jadi kewalahan. Terus yang selama ini membuat Bu Nina nyaman di sekolah penggerak, di guru penggerak, saya lihat Bu Nina aktif, bagus. Terus apa yang membuat Ibu tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu selain karena jadwal yang bentrok, juga karena Bapak Kepala Sekolah itu berharap saya tetap bertahan di dua-dua kegiatan ini, di PSP dan juga CGP. Tapi saya ngerasa saya nggak mampu, saya takut nanti saya nggak mampu dan akan jadi masalah di kemudian hari. Program sekolah penggerak dengan guru penggerak, yang kita lihat itu kan hampir sama ya, sama-sama penggerak gitu Bu. Iya. Apa nggak ada yang beriringan Bu? Kalau sekolah penggerak itu lebih luas dia Bu, lebih luas. Kalau guru penggerak mungkin cuma bagi untuk sebagai guru, tapi kalau sekolah penggerak itu sekolah jadi luas, banyak hal yang dikerjakan, banyak hal yang direncanakan. Terus dari apa yang sudah Ibu Nina sampaikan tadi, apa rencana Ibu ke depan? Saya berniat untuk menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, karena saya nggak sanggup menjalani dua-duanya. Terus Ibu mau prioritaskan yang mana di antara kedua itu? Kalau menurut saya harus memilih fokus pada CGP, karena kan saya ini sebagai guru, saya ingin mengembangkan diri melalui pendidikan guru penggerak dan memperdalam ilmu yang mengacu pada implementasi kurikulum Merdeka ini. Ada hal lain selain yang Ibu sampaikan tadi? Terus setelah saya berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah, nantinya saya juga harus menghubungi fasilitator sekolah penggerak, dan saya akan meminta izin kepada beliau untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh guru lain. Lalu bagaimana dengan proses ADM-nya Bu dan komite pembelajaran selanjutnya? Kalau terkait soal itu, mungkin proses administrasi dan komite pembelajaran di sekolah akan diteruskan oleh guru pengganti. Nanti bisa gitu Bu ya? Karena sekolah penggerak ini kan berkelanjutan tugasnya sampai 3 tahun. Ini kan baru jalan setahun. Ya, yang terlibat di situ berarti beberapa orang guru Bu ya? Cuma kepala sekolah ada 4 orang, satu tim itu ada 4 orang. Kepala sekolah, pengawas sekolah, guru 1 orang, guru BK 1 orang. Saya sebagai guru. Oke, langkah yang Bu Nina ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan Bu Nina, karena mungkin kita nggak bisa fokus kalau dua-duanya kita jalankan. Itu Bu ya? Iya Bu. Syukurlah sekarang saya udah positif, memang mau memilih CGP saja, karena memang tugasnya itu nggak bisa kita kerjakan sekalian.
tugas sekolah penggerak itu banyak sekali. Setelah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Kita agak khawatir nantinya takut salah langkah. Syukurlah Bu Nina sudah merasa lega. Lalu dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Nina lakukan untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Untuk hal itu, dalam kegiatan guru penggerak yang pastinya saya akan fokus dalam mengikuti pendidikannya, mengikuti dengan serius, mengacu pada jadwal yang udah ada, dan kemudian mematuhi aturan-aturan juga yang udah ada. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Bu Nina untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah dan teman guru yang lain untuk mendukung kegiatan saya dalam mengikuti program guru penggerak ini, berkolaborasi dalam menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Jadi sebenarnya Bu Nina mendukung ya PSB cuma melalui kegiatan guru penggerak. Gitu ya. Jadi bagus tuh Bu Nina. Semoga dapat terselesaikan dan Bu Nina dapat bekerja dengan hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman. Amin Bu, terima kasih banyak ya Bu Kasmi untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan pelajaran yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama Bu Nina. Nanti saya tunggu ya minggu depan bagaimana kelanjutan dari rencana aksi yang sudah Bu Nina sampaikan. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.